Bapa di dalam surga, kami berterima kasih. Tuhan telah menghantar kami masuk ke dalam minggu yang baru. Kami bersyukur untuk segala pimpinan dan segala pengajaran Tuhan di dalam membimbing hidup kami berjalan di dalam jalan surgawi. Kami menyerahkan setiap orang yang berbakti kepada Tuhan pada hari ini di seluruh muka bumi. Kiranya Tuhan menerima dan memberkati yang berbakti, memuji juga yang mendengarkan firman Tuhan. Kiranya anugerah-Mu dan firman-Mu memimpin setiap umat-Mu, sehingga kami boleh masuk ke dalam hidup berkelimpahan sesuai anugerah dan pimpinan Tuhan. Berkati khotbah yang kami akan sampaikan. Dengar doa kami Tuhan. Kami serahkan semua ini dalam nama Yesus Kristus, penebus dan juru selamat kami yang hidup. Amin. Mari kita bersama-sama membaca ayat daripada Matius pasal ke-6 ayat yang ke-12. Dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Saudara-saudara kita sudah berkhotbah tentang Tuhan berkhotbah dalam pasal 5, 6, 7 di Matius. Dan kita sudah sampai kepada dua kalimat terakhir daripada doa Bapa kami. Saudara-saudara, kita menyimpulkan lagi dan prinsip-prinsip yang utama di dalam inti doa ini. Pertama, bicara kepada Tuhan dengan menyebut Dia sebagai Bapa di surga. Lalu minta 3 hal daripada kehendak yang kita inginkan terjadi di bumi supaya namanya dipermuliakan, supaya kerajaan Allah tiba kepada kita, supaya kehendaknya terjadi dilaksanakan di atas bumi seperti di atas surga. Seumur hidup 3 permintaan ini kita harap dijadikan menurut kehendak Tuhan. Sesudah kita mengutarakan 4 kebutuhan manusia selama kita hidup di dalam dunia. Pertama, kebutuhan materi. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang seperlunya, bukan semaunya, bukan sebanyaknya, seperlunya. Ini doa yang mengikat dan doa yang menyukupi keperluan kita yang Tuhan sudah janjikan kepada kita. Jikalau setiap manusia mengerti 2 prinsip ini, ikatan di dalam kebutuhan dan ikatan di dalam janji Tuhan, maka tidak ada kemungkinan materi di dunia tidak menyukupi secara manusia. Tetapi karena kerakusan, ketidakpuasan, keliaran nafsu manusia, maka ada orang yang rumahnya beribu-ribu meter, ada orang tidurnya seperti masuk ke dalam peti mati. Ada orang makanan dibuang-buang, dan ada orang berapa hari tidak makan. Kebutuhan Tuhan berikan kepada manusia secara materi tak mungkin tidak cukup untuk umat manusia. Tapi segala ketidakseimbangan, kekacauan terjadi karena kerakusan manusia yang nafsunya tidak henti-henti. Saudara-saudara, bagaimana membereskan ketidakadilan seperti ini? Orang sosialisme dan orang-orang agama pikir mesti pakai sedekah
supaya orang kaya rela membagi orang miskin. Supaya ini bisa menyukupi segala kebutuhan yang paling dasar daripada umat manusia. Tetapi yang mau menjalankan bukan secara sedikit sekali. Dan mereka membanggakan jasa sendiri. Menimbulkan keadilan, corak yang lain. Sehingga dunia tentu tidak bisa menyelesaikan kesulitan ini. Kecuali semua orang mengerti kebutuhan, keterbatasan di dalam janji Tuhan. Dan permintaan kita tidak melampaui ini. Tetapi kadang-kadang Tuhan tetap memberikan lebih daripada yang kita butuhkan. Lalu kita harus melakukan 3 hal. Pertama, jangan lupa yang milik Kaisar kembali kepada Kaisar. Yang milik Tuhan kembali kepada Tuhan. Persembahan yang diatur oleh Tuhan sendiri. Semua persembahan oleh manusia tidak pernah 1 rupiah dibawa pulang ke surga oleh Tuhan sendiri. Uang yang kita persembahkan, apakah Tuhan kirim ke surga lalu dia menumpuk uang itu menjadi miliknya? Tidak pernah. Melalui apa yang kita persembahkan Tuhan, Tuhan memberi bijaksana kepada orang-orang yang dipilih untuk mengelola uang. Lalu membenarkan kesulitan dan ketidakseimbangan di dalam dunia materi ini. Saudara-saudara, kedua, kita harus mempunyai hati nurani dan bersandarkan kepada ibadah kepada Tuhan yang sejati. Menjaga dan memelihara yatim piatu dan janda-janda yang berkekurangan. Ini ajaran Alkitab yang begitu ajaib, begitu indah. Dan ini bukan melakukan karena sebagai satu sumber anugerah untuk menolong orang lain. Yang menimbulkan kecongkakan, mendirikan jasa untuk memuliakan diri. Tapi melakukan karena beribadah. Karena takut kepada Tuhan. Karena menjalankan hal yang berkenan kepada Tuhan. Karena melakukan kehendak Tuhan. Menjadi wakil Tuhan Allah di atas bumi. Untuk membagikan kebutuhan kepada manusia yang memerlukannya. Ketika kita akan mendukung semua carrier dan semua usaha yang berfungsi, yang berfaedah untuk sesama manusia saling membangun akan moral dan kebajikan, iman dan kelakuan yang bermutu, membantu pendidikan, membantu kebudayaan dan sebagainya. Kalau ketiga hal kita lakukan untuk mengurus dan menyelesaikan kebutuhan seluruh manusia karena kita mempunyai kelebihan, maka itulah orang yang menjalankan kehendak Allah. Hei umat manusia, bukankah engkau sudah mengetahui apa yang dituntut oleh Tuhan dari surga? Menurut apa yang dia tuntut dari hidupmu. Yaitu engkau menjalankan keadilan, mengasihi akan kasihan, dan selalu bersifat rendah hati, berjalan beserta Tuhanmu. Adakah ajaran lebih baik dari ini? Tidak ada. Dari pertama, Tuhan, kebutuhanku yang ku perlukan, makanan berikanlah kepadaku, roti pada hari ini. Kesulitan manusia di dunia kedua, yaitu interpersonal relationship. Bagaimana saya hidup damai dengan sesama? Bagaimana saya hidup saling merespek satu dengan lain? Bagaimana saya tidak bersalah kepada orang lain, tidak merugikan orang lain, tidak melukai orang lain, tidak mencelakai orang lain, sebagaimana saya tidak dilukai, saya tidak dihina, saya tidak diperlakukan hal yang mencelakakan. Tuhan, ampunilah kami seperti kami telah mengampuni orang lain. Di sini yang menjadi inisiator pengampunan siapa?
Sayakah? Lalu setelah saya melakukan secara inisiatif dosa-dosa orang lain yang melanggar dan bersalah kepada saya, lalu saya perintahkan Tuhan, ikut saya. Karena saya sudah mengampuni, maka engkau harus mengampuni saya seperti saya mengampuni orang lain. Sama sekali bukan demikian. Selalu ingat, we love because God first love us. Kita bisa melakukan apapun di dalam kebajikan, karena Tuhan telah melakukan kebajikan terlebih dahulu sebelum kita lakukan kepada kita. Sehingga dorongan inisiatif yang pertama adalah selalu dari Tuhan. Lalu kita menjadi penerima anugerah, penerima keselamatan, penerima pengampunan. Setelah kita menerima pengampunan, anugerah, dan keselamatan dari Tuhan, maka kita mulai tergerak hatinya untuk mengikuti teladan Tuhan, mengampuni orang lain. Dan orang Kristen adalah orang macam ini. Setelah Tuhan mengampuni kita, kita belajar. Setelah Tuhan menggerakkan kita, kita menteladani Tuhan. Lalu kita melakukan pengampunan kepada orang lain, jikalau ada yang bersalah kepada kita. Setelah kita melakukan itu sebagai balas kepada cinta Tuhan yang sudah diberikan kepada kita, lalu kita boleh, kita berani, kita berhak berdoa, Tuhan ampuni saya lagi. Karena saya yang telah diampuni sekarang berdosa, tolong ampuni lagi Tuhan. Karena saya sudah melakukan kehendak-Mu, saya sudah mengampuni orang lain. Dengan demikian relasi antara pribadi dan pribadi di dunia ini beres. Setelah pribadi dan pribadi di antara kita dan Tuhan beres, lalu hubungan antara pribadi dan pribadi kita sama orang lain ikut beres. Pertama daripada vertical relationship, lalu efek kepada horizontal relationship. Dunia menjadi damai. Ini doa kalau diuraikan. Doa Bapa kami kalau kita mengerti lebih mendalam lagi, maka engkau baru mengetahui tak mungkin ada doa yang lebih baik dari doa Bapa kami. Banyak orang kira dia sudah lama mendengar firman Tuhan, sudah sering ikut khotbah, sudah mengerti banyak. Tapi saudara kalau teliti, menyelidiki dengan rendah hati dan penuh perasaan takut kepada Tuhan, berapa bahagia kita mengerti khotbah-khotbah yang diberikan Tuhan di dalam gereja ini. Karena ini anugerah yang limpah, yang melampaui marifat dan melampaui yang diinginkan oleh manusia. Setelah makanan cukup, setelah relasi damai, kita masih punya dua kesulitan yang lebih mendalam di dalam dunia ini. Pertama, godaan dari setan. Berapa banyak orang sukses tidak melatih diri menurut agama, menurut moral, menurut ibadah mereka. Tapi pada waktu setan menggoda, langsung jatuh. Langsung turun ke dalam jurang. Karena setan jauh lebih licik dari kita, jauh lebih pengalaman dari kita. Barang siapa yang menganggap dia orang paling pintar, setan yang lebih pintar akan berkata, kamu pasti jatuh di godaan saya. Godaan akan membawa kita masuk ke dalam perbuatan dosa. Godaan adalah memasukkan kita ke dalam keteledoran memelihara diri secara moral. Itu sebab Tuhan Yesus mengajar, doalah sedemikian, jangan membawa kami ke dalam pencobaan. Jangan membawa. Siapa yang membawa? Tuhan. Mungkinkah Tuhan membawa kita masuk ke pencobaan? Tidak. Paling banyak Tuhan mengizinkan kita bertemu dengan penggodaan. Paling banyak Tuhan mengizinkan
kita mengalami pencobaan. Tetapi mengalami pencobaan adalah sesuatu hal yang sudah dimandatkan oleh Tuhan. Maka itu disebut hidup manusia. Not even one man live on this earth will never meet with the temptation of Satan. Tak pernah ada satu orang yang tidak pernah bertemu dengan godaan dari iblis. Karena ini dimandatkan oleh Tuhan. Sehingga Allah menciptakan manusia setelah dunia rohani jatuh. Allah menciptakan manusia di dalam dunia materi setelah malaikat jatuh. Malaikat jatuh tidak pernah digoda. Jadi penggodaan tidak menjadi alasan saya boleh luput daripada saya bersalah karena Tuhan yang menciptakan penggoda. Tuhan tidak menciptakan penggoda untuk iblis. Tetapi iblis tetap jatuh. Sehingga di dalam seluruh kitab suci dari semua agama tidak pernah menjelaskan dosa dari mana. Kecuali kitab suci orang Kristen. Di dalam kitab suci orang Kristen hanya satu orang. Namanya Yakobus. Yang menulis buku. Bukan rasul. Bukan nabi. Dari semua penulis 65 buku dari perjanjian lama sampai perjanjian baru. Hanya satu orang. Adik sekandung dari Yesus. Yakobus. Mengatakan nafsu di dalam diri manusia. Itulah mengakibatkan sekongkol dengan pencobaan dari luar. Akhirnya mengundang setan masuk. Sehingga dia masuk ke dalam pencobaan. Kalau demikian mengapa berdoa kepada Tuhan? Jangan masukkan saya ke dalam pencobaan. Apakah berarti kita telah mencela Tuhan yang memasukkan saya? Atau kita tidak mengaku setan yang mencobai kita? Semua bukan begitu. Tapi berdoa kepada Tuhan, peliharalah saya sehingga saya tidak masuk ke dalam pencobaan. Doa ini dikabulkan tidak? Tidak semua. Doa ini harus dilakukan Tuhan tidak? Tidak tentu. Tuhan melalui ujian dari atas dan pencobaan dari bawah. Tuhan melalui ujian dari Tuhan sendiri. Dan pencobaan yang diizinkan oleh musuhnya iblis untuk mengganggu manusia. We are created between good and evil. After the fall of angels, after fall and committing sin in the spiritual world, then come to the creation of material human being with the eternal spirit living on this earth and in between eternity and temporality, in between God and Satan, between good and evil. And there is a mandate set by God. No one can escape from being tempted and being tried by God. Tidak ada satu orang yang diciptakan boleh tidak menemui pencobaan dan ujian. Itu sebab orang Kristen bagaimana sucinya tetap harus berada di tengah-tengah ujian dari Tuhan dan pencobaan daripada iblis. Ini hidup yang sulit. It is a very tough life, very difficult learning, and very terrible experience. We meet Satan with all his temptations to seduce us go into committing sin. We meet God with all the trial of his holy will to train us more beautiful and more purified in our life to love God and to near by him. Manusia hidup dalam pergumulan yang sulit karena harus bertemu dengan pencobaan dari iblis dan harus bertemu dengan ujian dan segala sesuatu yang sulit, yang sangat-sangat sulit kita mengalami, yang direncanakan oleh Tuhan. Supaya kita dikuduskan, kita disucikan, kita dibersihkan daripada dosa. Saudara-saudara. Dan di dalam ayat ini dua hal
yang paradoks. Jangan masuk tapi harus keluar. Kalau jangan masuk berarti belum masuk. Harus keluar berarti sudah masuk. Apa artinya ini? Tuhan jangan masukkan saya ke dalam pencobaan, tapi lepaskan saya daripada kejahatan. Jangan memimpin saya ke dalam pencobaan karena saya tidak mau masuk, tapi lepaskan saya daripada yang jahat karena saya sudah masuk. Ini paradoks dan inilah pengalaman faktual yang kita harus mengalami. Setiap orang Kristen yang tidak mau berdosa, tetapi akhirnya menemukan kita sudah berada di dalam dosa. Orang yang paling berkenan di mata Tuhan seluruh sejarah sepanjang Alkitab adalah Daud. Daud yang after the mind of God. Satu-satunya orang memperkenan Tuhan seluruh hidupnya. Tetapi dua, melanggar hukum ke-7. Dia melanggar hukum ke-6, berzina dan membunuh. Perlukah dia berdoa, Tuhan, lepaskan aku dari si jahat? Perlu sekali. Karena dia adalah orang suci, tetapi sekaligus dosa, kejahatan. Dia adalah orang sudah diselamatkan, tetapi berdosa seperti mereka yang belum pernah menemukan keselamatan. A saved man is at the same time an evil person. Kalimat ini bukan dari saya. Ini kalimat dari Martin Luther. Pada waktu saya tahu saya sudah diselamatkan. Jangan lupa saya sudah diselamatkan. Tapi saya masih berada di lingkungan berdosa. Sehingga pada waktu saya mengatakan, Tuhan, saya bersyukur karena saya sudah diselamatkan. Ingatlah engkau masih orang berdosa yang perlu pemeliharaan dan kuasa extension of the salvation of God. Tuhan yang sudah menyelamatkan harus ekstensi keselamatan untuk terus memelihara kita. Itulah sebab Yesus mengajar kita berdoa dua kalimat paradoks. Jangan membawa aku ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan aku keluar daripada si jahat. Kalau jangan masuk berarti belum masuk. Tapi lepas keluar berarti sudah masuk. Ini paradoks. Tapi ini faktual. Ini realita. Ini sungguh-sungguh yang kita alami di dalam hidup sebagai orang Kristen yang sudah diselamatkan. Saudara, saya sudah bicara tentang jangan mimpin aku masuk ke dalam pencobaan. Dengan teliti kita sudah memikir, dan saya harap ingat semua khotbah yang sudah didengar, diingat, sudah diingat, diimani, sudah diimani, dijalankan, sudah jalankan, diberikan kembali untuk bersyukur kepada Tuhan. Hari ini saya berkhotbah khusus mengenai lepaskan aku daripada yang jahat. Lepas dari yang jahat berarti saya boleh selalu hidup di dalam kebajikan. Lepas daripada yang jahat berarti saya harap selalu hidup di dalam keamanan, kesejahteraan dan mengalami perdamaian yang sejati. Deliver us out from the evil one, atau out from the evil. Lepaskan kami daripada yang jahat. Apa artinya yang jahat? Orangnya, musuh kita, dunia, atau yang tidak Kristen. Orang yang belum Kristen adalah tujuan kita mengabari Injil. Orang yang jahat adalah yang kita harap mereka bertobat. Jadi jangan menganggap orang lain jahat, lalu engkau berdoa, Tuhan lepaskan aku dari ini, dari itu. Lalu saya berada dalam keamanan karena tidak berganggu, tidak pernah diganggu oleh siapapun. Saudara ingat engkau selalu mengganggu orang lain. Jangan asumsi engkau hanya menjadi victim.
Ini adalah mentalitas paranoia. Aku dirugikan ini, aku dirugikan itu. Ini semua orang jahat. Kalau ada orang-orang ini, saya paling suci, paling aman, dan damai-damai sejahtera menuju surga. Saudara-saudara, surga bukan semua orang suci, adalah semua orang berdosa yang sudah ditebus. Dan engkau juga bukan selamanya suci. Engkau hanyalah orang berdosa yang dikasihani oleh Tuhan. Itu sebab setelah saya dikasihani, saya diampuni, setelah saya mendapatkan keselamatan dari Tuhan, saya tidak melihat orang-orang itu di sekitar saya itu si jahat. Saya tidak anggap mereka mengganggu saya. Saya tidak merasa mereka yang merugi, mencelakakan saya. Tapi saya selalu berdoa supaya mereka sama-sama dengan saya bisa dianugerahi, diampuni, diberkati, dan diselamatkan oleh Tuhan. Kalau demikian, lepaskan aku dari si jahat. Ini apa artinya? Siapa si jahat? Si jahat di dunia ini siapakah? Perintah yang jelekkah? Atau manusia yang belum percayakah? Atau musuh yang merugikan sayakah? Atau siapa? Deliver me out from the evil. Mari kita menjelaskan istilah evil. Waktu diterjemahkan menjadi jahat, itu sedikit terpaksa. Karena arti evil lebih luas daripada arti jahat, baik di dalam bahasa Mandarin maupun bahasa Inggris atau bahasa Indonesia. Evil di dalam bahasa Inggris, selain kejahatan secara moral, masih ada arti yang lain. Maka saya akan membagi 3 tahap. Pertama, natural evil. Yang disebut natural evil yaitu ketidakbaikan, ketidaksempurnaan, dan kebahayaan yang terkandung di dalam alam semesta yang sudah dicipta oleh Tuhan. Bukankah Tuhan Allah mengatakan yang dicipta itu semua sangat baik adanya? Dari hari pertama menciptakan terang, hari kedua, ketiga, keempat, kelima, Dia melihat yang dicipta itu baik. Baik, 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 baik. Hari ke-6 Dia menciptakan manusia menurut peta dan teladan Dia, yaitu Adam dan Hawa. Laki-laki dan perempuan dicipta oleh Tuhan, sama-sama menikmati peta teladan, sama-sama mendapatkan anugerah Tuhan. Kita dicipta di keadaan paling indah, paling sempurna, baik dari nyawanya bersih, dari tubuhnya indah. Benda seni yang paling cantik, paling indah, paling efisiensi, paling berfungsi secara bebas adalah tubuh manusia. Dari kerja, kedua tangan begitu berguna. Daripada berjalan, kedua kaki begitu lincah. Sampai kita hubungan seks, keindahan dan keenakan postur mengalahkan semua binatang. Nothing is more beautiful in the physical world in compare with the human physical body. Tubuh manusia begitu indah, begitu efisien. Tangan melengkungnya ke dalam. Lain dengan kuda yang melengkukkannya keluar. Kalau kita begini, kita bisa kerja apapun. Kuda selain lari, tidak bisa kerja apa. Kakinya cuma gini-gini. Untuk lari saja. Di dalam tubuh kuda, tubuh gajah, tubuh binatang apapun, tidak ada kelincahan seperti manusia. Manusia dicipta begitu sempurna. Maka waktu hari ke-6 setelah Tuhan menciptakan manusia untuk menjadi mahkota tertinggi, untuk menutup segala penciptaan Tuhan, the crowned creature of God's creation,
to finish and complete His creation in this physical world, dia melihat yang diciptakan itu sangat baik adanya. Sesudah ini, dunia yang sempurna, manusia yang puncak, seluruhnya yang paling baik datang. Mengamas, masih ada bencana alam, masih ada gempa bumi. Ini semua di dalam definisi tahap pertama atar kejahatan bagi keamanan kita. Orang berjalan tengah jalan, hari lintar, sampar kepada dia, langsung mati. Ini berarti alam tidak sempurna. Sampai di tengah jalan gempa bumi, ditelan oleh bumi. Hidupnya tidak indah lagi karena ada kecelakaan tiba kepada dia. Ini disebut natural evil. Lepaskanlah kami daripada kejahatan, dari sense ini, dari hal ini. Engkau tidak salah berdoa, minta Tuhan pelihara saya selamat di kapal terbang, selamat di perjalanan, jangan tabrak. Itu nothing wrong, meskipun itu tidak pernah saya doakan. Dari sudut pandangan ini, meskipun mereka tidak sadar, mereka hanya naturally mau selamat, mau pelihara, mau berkat Tuhan, maka mereka berdoa semacam ini. Saudara-saudara sekalian, natural evil, apakah berarti Allah menciptakan dunia yang mungkin membahayakan kita, menciptakan bumi yang mungkin meletus gunung, menciptakan bumi mungkin tsunami, mungkin gempa bumi yang membahayakan? Bukankah Allah mempunyai niat hanya baik untuk umatnya? Everything I do for you is out from my goodwill to you. Lalu mengapa dunia ada rencana alam? Di dalam kitab suci menjawab, setelah Adam berdosa, Allah mengkutuk bumi ini. The natural evil is not created by God originally. The natural evil occurs. Natural evil happens simply because the earth had been cursed by God after Adam and Eve committed sin. Dosa menjadi sumber segala kecelakaan. Kesalahan menjadi segala sesuatu yang bahaya bagi manusia. Engkau bersalah minum arak sesudah baru kemudi, engkau mungkin tabrak. Engkau kurang tidur, lalu engkau mendaki gunung, mungkin jatuh. Engkau berbuat segala kesalahan, lalu melakukan hal yang tidak hati-hati, mungkin celaka. Ini semua timbulnya kesulitan karena dosa sebelumnya sudah teledor menjalankan hak, aturan, dan real yang seharusnya. Itu sebab dosa pertama dari Adam mengakibatkan seluruh dia masuk ke dalam kecelakaan, kebahayaan. Itu adalah satu peristiwa yang pertama. Because Adam and Eve committed sin, so God come and curse this earth. Sumber daripada kecelakaan ada 4. Dari Allah yang mengkutuk bumi, dari manusia yang berbuat dosa, dari setan yang mengganggu dan mencobai manusia, dari hukuman daripada Allah yang suci untuk menjatuhkan segala hukuman kepada orang yang najis. Ini 4 sumber dari kecelakaan. Saudara-saudara, jadi kita tidak mungkin tidak mengalami kecelakaan. Waktu saya kecil, saya tanya, kenapa tetangga ini mati? Sakit apa? Sakit mah, sakit usus. Tapi waktu saya masih kecil, jarang dengar orang mati karena sakit kanker. Sejak umur 25, saya dengar ini mati karena kanker. Itu masih karena kanker. Selama 55 tahun terakhir ini,
Kanker itu kemana-mana. Seolah-olah manusia akhirnya menemukan yang menjadi natural evil, bunuh manusia adalah karena kanker. Saudara-saudara, dulu kalau sakit kusta tidak ada obatnya. Kalau sakit sipilis tidak ada obatnya. Salah satu kaisar Tiongkok yang keempat daripada yang terakhir, sakitnya sipilis sampai alat kelaminnya hancur, bau, sakit luar biasa. Ratunya tuh lama tidak melihat dia. Waktu pergi ke kamarnya kaisar yang masih umur 30 lebih, alat kelaminnya sudah rusak, sudah hancur, baunya luar biasa. Itu sebab saat itu dia sadar menjadi pengemis lebih bahagia daripada kaisar. Jikalau tidak ada dosa dan kecelakaan natural yang datang kepada dia. Saudara-saudara, dunia ini menakutkan. Barang siapa menjalankan kehendak Tuhan, dia akan dipelihara dengan baik karena dia hidup berkenan kepada Tuhan. Tapi barang siapa yang hidup melanggar perintah Tuhan, kecelakaan apapun mungkin datang kepada dia. Tetapi tidak tentu semua kesulitan, sengsara, penderitaan yang kita alami adalah langsung akibat dari dosa kita. Orang berzina, mendapatkan penyakit kelamin, dan akhirnya mati. Itu seperti wajar dan tetap kita kasihan kepada dia. Tetapi banyak orang mati kanker kah, sakit yang lain, dah tentu dosa dia. Tetapi karena dosa, dunia ini sudah terkutuk oleh Tuhan. Maka waktu engkau berdoa, lepaskan kami dari si jahat. Pengertian pertama, natural evil. Dunia ini tadinya indah, sempurna dan baik sekali. Sangat baik adanya. Tapi setelah berdosa, semua macam kecelakaan tiba kepada manusia. Kalau mungkin Tuhan jaga kita, matinya baik-baik. Kalau mungkin Tuhan pelihara kita, sampai ujung hidup kita diberikan kesejahteraan without natural evil. Ini doa pertama. Kedua, lepaskan kami dari evil. Ini evil apa? Saudara-saudara, saya meneruskan bagian pertama, tambahan. Di dalam Yesaya pasal 45 ayat ke-7 berkata, I both create light and darkness. I both create good and evil. Oke, kalau begini Tuhan yang membuat kejahatan. Kejahatan dicipta Tuhan. Setan diciptakan Tuhan. Ini ajaran salah karena meloncat. Tuhan tadinya menciptakan malaikat, loncat menjadi setan karena dia telah berdosa sendiri. Lalu kita mentafsirkan kitab dengan pengertian loncatan yang tidak mau mengerti proses. Itu bahaya sekali. Saudara-saudara sekalian, waktu Tuhan mengatakan I both created good and evil. Aku menciptakan baik dan aku menciptakan jahat. Apakah Tuhan pencipta kejahatan? Salah. It's wrong interpretation to say God is the creator of evil. Kejahatan bukan dicipta oleh Tuhan. Maka istilah evil yang berada di Yesaya 45 ayat ke-7 itu adalah kecelakaan yang diizinkan Tuhan untuk menghukum manusia. Bukan kejahatan yang dicipta oleh Tuhan untuk merongrong manusia. Saudara-saudara, evil in the first meaning, natural evil. Evil in the second meaning is the punishment allowed by God. Punishment. Kecelakaan, penghakiman yang diizinkan oleh Tuhan. Itu namanya kejahatan. Tuhan tidak menciptanya. Tuhan mengizin dia berada. Dan izin kadang-kadang dia timpa kepada anak-anaknya, kepada orang Kristen. When God permit evil punishment come to us as the children of God,
It is because the sin of the world, the sin of ourselves, cause the consequence of the punishment. Dosa kita akhirnya mendatangkan kecelakaan yang berupa izinnya Tuhan menghakimi kita. Saudara-saudara sekalian, ini adalah kedua kejahatan daripada dunia ini, natural, bencana, dan segala bahaya yang timpa kepada kita. Kejahatan kedua, karena dosa, kita mendapatkan hukuman daripada Tuhan. Ini adalah arti yang kedua. Ketiga, kejahatan yang berasal daripada satu yang si jahat itu sendiri, secara personil, secara hidupnya telah bersatu dengan kejahatan dan segala niatnya, nafsunya, rencananya, strateginya adalah untuk melukai, mencelakai, menjahatkan semua orang yang dia tidak suka, dia tidak cinta, karena mereka adalah manusia yang sudah dalam dosa. Apalagi orang berdosa diampuni Tuhan, lebih menjadi sesuatu yang dibenci oleh setan. Menurut mata dia melihat kau diselamatkan, tetapi saya tidak diselamatkan. Kau manusia diberi pengampunan, saya malaikat berdosa tidak ada pengampunan. Kau anak yang berdaging dan darah, boleh bertobat dan boleh diberikan pembenaran daripada Injil. Saya yang hanya roh, tidak mungkin mendapatkan pengampunan. Ini menjadi iri hati yang paling besar di dalam alam semesta. The most serious, the biggest, the most dangerous jealousy in the universe is Satan jealous of human being, especially Christian who are blessed by the justification of Christ. Waktu orang Kristen dibenarkan oleh Yesus Kristus, inilah anugerah yang tidak pernah diberikan kepada malaikat. Di dalam Ibrani pasal 2, ia menolong keturunan Abraham, tetapi tidak menolong para malaikat. Ini satu-satu kali, satu-satu ayat di seluruh perjanjian lama dan perjanjian baru mengatakan Injil hanya untuk manusia yang bertubuh dan berdarah, tetapi yang beriman seperti bapa rohani mereka, Abraham. Abraham bukan bapa iman. Banyak orang bilang Abraham bapa iman. Salah kutip Alkitab. Abraham adalah bapa orang yang beriman, bukan bapa iman. Abraham is the father of the believers, bukan the father of faith. The father of faith, the cause of faith, the source of faith, the foundation of faith, the creator of faith is Jesus Christ. Yesus Kristus yang menciptakan iman, yang menggenapkan iman, itu adalah Tuhan yang kita percaya. Ini tidak ada di agama lain. Kita bersyukur kepada Tuhan. Dia menciptakan iman, berarti di dalam hati kita bibit iman pertama ditanam oleh Yesus. Lalu melalui mendengarkan firman bertumbuh. Akhirnya iman itu menjadi sempurna karena disempurnakan oleh Tuhan Yesus sendiri yang sudah mati dan bangkit dan sudah masuk ke dalam kesempurnaan. Dengan demikian Tuhan disebut si bajik, si benar, the holy one, the righteous one. Tetapi setan disebut the evil one, si jahat. Saudara-saudara, ini orang jahat, tapi jangan panggil dia si jahat. Orang jahat karena berdosa, orang jahat bisa lepas dari dosa kalau dia bertobat. Orang berdosa adalah si dosa, tetapi dia adalah orang yang diberikan pengharapan di dalam perjanjian Allah, yang diberikan sesuatu nubuat nabi
bahwa kirimlah Yesus akan menyelamatkan dia. Sehingga orang yang berdosa masih ada pengharapan. Tapi setan tidak pengharapan. Karena setan dicipta di dalam status kekekalan. Sehingga langsung berdosa, dosanya bersifat kekekalan, tidak ada kemungkinan proses berubah lagi. Dengar kalimat ini sekali lagi. Angels are created in the status of eternity. Karena mereka dicipta dalam status kekekalan, maka kekekalan berarti kekal, tidak ada perubahan. Men are created in temporality. Status manusia dicipta di dalam kesementaraan. Sementaraan masih berubah, yang kekal tidak berubah. Kalau besok kita sudah mati, kita masuk ke kekekalan, status kita tidak berubah. Yang sudah diselamatkan untuk selama-lamanya. Yang tidak mau bertobat di dunia ini, lalu mati masuk ke kekekalan, ketidakadaan perubahan akan ikut dia sampai selama-lamanya, tidak mungkin bertobat. Itu sebab cepat mengabari Injil kepada orang tuamu, kawanmu yang masih hidup. Supaya mereka selagi hidup dengar firman, selagi ada napas bertobat, selagi di dalam tubuh mereka diselamatkan. Karena sesuatu tidak ada lagi. Karena setan di dalam keadaan status kekal, maka dia berbuat dosa secara sengaja melawan Tuhan. Tuhan menceraikan dosa mereka dan hukumnya kekal. Maka tidak ada keselamatan. Terima manusia bagaimana besar beraninya melawan Tuhan. Tuhan menanti sebelum mati dia bertobat. Kalau manusia masih bisa berubah, masih bisa bertobat, masih ada pengharapan diselamatkan. Itulah sebab Alkitab mengatakan anak Abraham ditolong oleh Tuhan. Tetapi malaikat tidak ditolong oleh Tuhan. Waktu setan sudah berdosa, dia diberikan satu status si jahat untuk selama-lamanya. Dan dia tidak mungkin bertobat. Kapankah ada manusia yang menjadi si jahat? Saya takut membicarakan bagian ini. Banyak orang yang sampai mati tidak mau bertobat. Tapi tidak berarti sebelum dia mati tidak mungkin bertobat. Itu sebab hati kita harus mempunyai motivasi yang baik. Bagaimana jahatnya di dunia, kita mengharapkan mereka bertobat. Tapi hanya Tuhan yang mengetahui siapa selagi hidup sudah menjadi si jahat. Siapa masih ada napas sudah tentukan tidak mau diselamatkan. Itu unsur inisiatif manusia, sekongkol dari para nafsu kejahatan di dalam hatinya untuk bekerja sama dengan setan mengundang ke masuk hatinya. Itu tidak ada orang sadar. Yesus mengetahui Yudas adalah yang jahat, yang menjual dia dari permulaan adalah anak binasa. Setan anak binasa, Yudas anak binasa. Sehingga Yudas mungkin termasuk orang yang tidak mau bertobat sampai mati. Dan dia sengaja pura-pura menjadi murid Yesus untuk mengacaukan, untuk menipu, untuk mencuri, untuk melakukan kejahatan, tetapi tidak disadari orang-orang. Sampai malam terakhir, siapakah itu Tuhan? Akukah? 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 11 murid menanya, is it me, Lord? Oh Tuhan, akukah yang menjual engkau? Yesus tidak menjawab. Dan ada satu orang tidak tanya, itu Yudas. Lalu Yudas dengar semua tanya. Kalau saya tidak tanyakan ketahuan saya jahat. Dia mengatakan, akukah Rabi? Oh, meskipun dia tiru kekristenan, dia ikut-ikut corak beriman, tetapi langsung bocorkan dia bukan orang beriman. Yesus bagi Petrus Tuhan, bagi Andreas Tuhan, bagi Yakobus
Tuhan. Semua bilang, akukah Tuhan, akukah Tuhan. 11 kali. Sampai Yudas dia bilang, akukah Rabi? Karena perkataan dia dari roh yang jahat, tak mungkin mengatakan Yesus Tuhan. Kecuali Roh Kudus menggerakkan hati seseorang. Tidak ada satu orang mungkin menyebut Yesus itu Tuhan. Hanya menyebut guru yang baik. Guru. Apakah aku itu guru? Tetap tak ada orang tahu dia. Alkitab menulis kalimat ini karena Roh Kudus tahu. Tetapi setelah semua tidak tahu siapa yang menjual Yesus. Malam ini di antara kamu ada satu yang akan menjual aku. Lalu Yohanes menurunkan kepalanya dekat dengan dada Kristus. Yesus berkata, yang aku memberi makanan di piringnya, itulah dia. Demikian intim Yohanes. Dan mendapatkan cinta dari Yesus. Yesus mencintai Yohanes lebih dari mencintai lain. Yohanes tidak pernah berani mengatakan, akulah rasul yang cinta Yesus. Dia hanya berani mengatakan, akulah rasul yang dicintai Yesus. Yang dicintai Yesus mengerti isi hati Tuhan. Karena mencintai Yesus selalu mendekati Yesus. Dan dia mendengar lebih jelas daripada makna firman Tuhan. Sama-sama orang Kristen. Engkau suka mendengar firman, maka engkau datang gereja ini. Yang dekat Tuhan, dengar firman Tuhan. Yang dengar firman Tuhan, mengerti suara gembalanya. Yesus berkata, my sheep follow me. My sheep understand me. And they listen to my voice. Domba-domba yang ikut aku, domba-dombaku adalah domba-domba yang mendengar suaraku dan mengikut aku. Orang dengar khotbah reform, tak ngerti, pergi. Itu pelan-pelan menyatakan diri bukan domba Yesus Kristus. Orang yang dengar tak ngerti, tahan terus. Berapa kali dia akhirnya ngerti, baru sadar. Begitu indah khotbah di reform. Nah, ini orang domba Yesus Kristus. Saudara-saudara, selama semua bilang, akukah Tuhan, akukah Tuhan, akukah Tuhan. Hanya satu yang memasukkan kepalanya dekat dengan dada Yesus Kristus. Tuhan mengatakan, you close to me, you so near to me, now I reveal to you. Tuhan suka memberikan isi hatinya hanya kepada mereka yang sungguh-sungguh dekat, intim, dan ingin mendengar firman-Nya. Inilah orangnya. Saya tidak kasih tahu Petrus, Yakobus, Andreas, atau semua murid yang lain. Hanya kepadamu. The one I give some food on his plate, he is that person. Lalu Yohanes memperhatikan tangan Yesus, menaruh sedikit makanan, ditaruh di dalam piring. Wah, dia tahu. Ternyata Yohanes sekarang baru tahu. Yudas ikut Yesus 3,5 tahun. Dari permulaan bukan orang baik. Sampai hari terakhir tidak kenal Yesus Tuhan. Dia mirip si jahat itu. Saudara-saudara, sama-sama mengikut Yesus. Sama-sama pergi mengabari Injil. Sama-sama melihat mujizat. Sama-sama mengikut makan perjamuan terakhir. Ada yang akhirnya masuk surga. Ada yang masuk neraka. Karena apa? Hatinya belum pernah buka untuk Kristus. Hatinya lebih buka untuk uang. 30 keping perak. Itulah tujuan hidup. Saya bersyukur kepada Tuhan. Saya menguji satu persatu hamba Tuhan yang ada di sini. Itu sebab saya bersyukur untuk gerakan ini. Anak-anak saya 4 bukan untuk uang. Mereka melayani Tuhan. Sejak kecil berdoa. Sudah berdoa tambah satu kalimat sebelum amin. Setelah saya dewasa, pakailah saya ya Tuhan. Amin. Semua anak saya mendidik seperti ini. Saya harap didik juga anakmu
doa ditambah satu kalimat. Setelah dewasa, saya mau dipakai oleh Tuhan. Saudara-saudara, kalau gerakan ini bukan untuk uang, kalau gereja ini bukan untuk uang, kalau hamba-hamba Tuhan bukan untuk uang, saya tahu Tuhan tidak mungkin tidak memberkati gereja ini. Dan tidak mungkin tidak memberikan kecukupan apa yang kita butuhkan. Saudara-saudara, di dalam COVID, pandemi ini, banyak gereja ekonominya merosot. Kita banyak cabang juga merosot. Tapi kita masih berikan kecukupan. Meskipun kita yang kebaktian sedikit orang, tapi bayar untuk gedung ini dirawat, bayar pajak, dan bisa berdiri dengan bersih. Kalau persembahan kita kurang, gedung ini akan rusak. Tidak ada yang pelihara, tidak ada yang bikin betul, tidak ada yang bayar pajak. Semua celaka akan tiba. Dan kita bersandar kepada Tuhan. Inilah satu gereja yang tidak tahu mati. Satu gereja yang tidak tahu kesulitan. Satu gereja yang mengetahui Tuhan memimpin. Kita terus berdoa. Kita terus bersandar. Kita terus beriman. Saudara-saudara, dengan mematuhi rencana Tuhan, dengan sungguh-sungguh menjalani kehendaknya, mari kita membuka mata melihat Tuhan menggenapi janjinya kepada kita. Saudara-saudara, biar kita sama-sama cari uang kalau Tuhan mengizinkan. Meskipun begitu sulit di dalam zaman pandemik ini, tapi Tuhan tidak kekurangan anugerah untuk anak-anaknya yang mau menjalankan kehendaknya. Tuhan memberkati kita masing-masing. Dan saudara-saudara, kita melihat apa yang kita kerjakan, ada penerus, ada penerus. 20 tahun yang lalu banyak orang lihat pendeta Stephen Tong begitu banyak bakat, anaknya yang mana yang meneruskan. Saya tidak bisa jawab karena anak saya belum besar. Tapi saya berkata, puji Tuhan untuk meneliti pengetahuan, tapi Tong meneruskan saya. Untuk meneliti musik, Wen Ling, Wen Sin meneruskan saya. Untuk bekerja berat dan menjadi pertolongan bagi orang lain, Dr. Elizabeth Tong meneruskan dia. Tuhan memimpin mereka. Alkitab mengatakan takut kepada Tuhan, menjalankan segala hukumnya. Orang itu kerja apapun berhasillah. Pasal 1 dari para Mazmur. Saya bersyukur saya tidak ada uang. Saya bukan orang kaya, tapi saya adalah orang yang taat kepada Tuhan. Karena taat kepada Tuhan, saya baik-baik memelihara hidup diri di dalam kesucian, di dalam mengikuti perintah Tuhan, di dalam melayani gereja Tuhan. Tuhan akan memberkati kita terus, dan saya mencintai gereja ini. Harap orang-orang Kristen di dalam gereja ini meneruskan kebiasaan dengar firman, merenungkan iman kita, dan mengabari Injil dengan sungguh-sungguh sampai Tuhan datang. Hal terakhir, si jahat itu adalah setan sendiri. Maka kalimat ini tafsiran terakhir, lepaskan kami dari si jahat itu. Kenapa kalimat sebelumnya jangan membawa kami masuk ke dalam pencobaan? Kamilah selanjutnya, lepaskan kami keluar. Kalau jangan masuk berarti belum masuk. Kalau lepas keluar berarti sudah masuk. Sudah belum? Saya berkata terakhir kepada saudara, kau bagaimana suci pun tidak mungkin 100% sukses. Yang paling berkenan kepada Tuhan adalah Raja Daud. Nah, hidupnya paling menyenangkan Tuhan adalah Raja Daud. Tetapi dia dengan tidak sadar atau teledor sedikit, dia membunuh orang. Dia menzinai istrinya. Ini satu raja yang paling sukses, tapi kegagalannya sangat fatal. Berarti dengan gentar berdoa, Tuhan jangan masukkan saya ke dalam pencobaan. Tapi jangan kira engkau pasti sukses. Mungkin engkau gagal fatal sekali. Mungkin engkau berdosa sangat serius dan mempermalukan nama Tuhan. Tapi akhirnya
Engkau doa, lepaskan aku dari si jahat itu. Ini doa terakhir permintaan manusia. Bandingkan dengan apa yang diminta oleh manusia menurut pengajaran Yesus Kristus dalam doa Bapa kami. Dengan doa yang lain, oh kasih saya kaya, saya kaya anak, kasih saya makmur, kasih saya sukses. Itu semua egois. Doa agama Bapa kami adalah satu-satunya doa non-egoistik. Tidak ragus, tidak tamak, tidak meminta Tuhan menyukseskan keinginanku, tapi minta kehendakku boleh sesuai dengan kehendak Tuhan. Kehendak Dia jadi, kerajaannya tiba, namanya dipermuliakan, dan saya menjadi orang tidak jatuh di tangan si jahat. Mari kita berdoa. Saya minta tua-tua Wiyogo naik ke atas, pimpin kita untuk doa menutup. Mari kita semua berdiri dan kita masuk di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur dan berterima kasih atas firman Tuhan yang menguatkan iman kami. Kiranya Tuhan berkenan untuk menyertai setiap kehidupan kami, supaya kami memiliki kekuatan untuk terus menghadapi pencobaan dari iblis, untuk terus menghadapi dunia yang berdosa ini. Karena Tuhan sendiri jugalah yang akan terus menumbuhkan iman kami. Firman Tuhanlah yang akan terus mengisi hari-hari kami ke depan. Kami berdoa dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Amin.
Amin.